Amen. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pelatihan ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, di sesi terakhir ini, Tuhan Kau sudah memimpin, Tuhan selama 3 sesi ke depan, di depan, Tuhan bahwa kami sampai pada perampungannya. Tuhan, berikan kami satu kedambaan, supaya di akhir zaman ini, Tuhan, satu hal boleh dipulihkan di dalam penghidupan gereja, yaitu setiap kaum beriman boleh menjadi imamat Injil Perjanjian Baru-Mu. Oh Tuhan, sehingga tubuh Kristus bisa terbangun, Tuhan, mempelai perempuan boleh disiapkan, satu manusia baru terwujud di bumi ini, menjadi mempelai perempuan yang berdandan rapi bagi suaminya, untuk mendatangkan kerajaan-Mu kembali. Tuhan, berikan kami, Tuhan, yang mengikuti pelatihan ini kedambaan, untuk menempuh pelatihan di dalam kehidupan orang Kristen kami maupun di dalam penghidupan gereja. Satu latihan sehingga kami boleh, Tuhan, Kau pakai untuk merampungkan zaman ini. Amin. Saudari, pemulihan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di tengah-tengah kita, sudah berlangsung hampir 100 tahun. 2 tahun lagi, 2022, tepat pemulihan Tuhan di tengah-tengah kita, ini sudah 100 tahun. Dan hari ini, sasaran pemulihan Tuhan adalah bagi perampungan ekonomi Allah. Adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Mewujudkan satu manusia baru, yang menyusun mempelai perempuan Kristus, dan akhirnya akan mendatangkan kerajaan Allah ke muka bumi hari ini. Saudari, setiap zaman Allah bekerja sesuai dengan firman-Nya. Ya. Setiap zaman Allah memimpin pergerakannya melalui firman-Nya. Demikian juga hari ini, firman Tuhan sampai pada satu tahap, satu perampungan, satu kristalisasi. Ketika kita, gereja-gereja, memasuki firman kudus kebangunan pagi sebagai bahan untuk penuntutan setiap kaum saleh. Saudari, bukan berarti pelajaran hayat itu sudah menjadi kuno. Ya, bukan berarti buku-buku yang lain menjadi kurang berarti. Tidak demikian, saudari. Tapi semua yang sudah Tuhan wariskan di dalam pemulihan Tuhan, itu adalah harta yang berharga. Saudara Witness Lee mengatakan, di akhir hayatnya dia mengatakan, saya sudah membuka tambang-tambang, ya, yang penuh dengan berlian di dalamnya. Saya tidak ada waktu, ada cukup waktu, yang sebagaimana kedambaan saudara Watchmeni juga, untuk menggali keluar berlian-berlian, batu permata yang berharga ini, dari dalam tambang itu. Tetapi, ini adalah bagi segenap kaum saleh, bagi generasi sekarang. Untuk apa, saudari? Untuk menggali, ya, untuk menambang, ya, segala kekayaan pemulihan Tuhan di dalam firman-Nya itu. Nah, saudari, karena itu kita hari ini perlu lebih maju, ya, perlu lebih dalam terhadap apa yang ingin Allah rampungkan di zaman ini. Saudari, salah satu beban yang ada di dalam hati saudara Watchmeni, ya, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan denominasi. Dia mengatakan, kalau hari ini, ya, kekristenan itu sudah cukup, tidak perlu ada pemulihan Tuhan, tidak perlu kita menambah satu sekte lagi, ya, di antara sekian banyak sekte di dalam kekristenan hari ini. Kita mempunyai amanat yang khusus. Saudari, sasaran pemulihan Tuhan hari ini adalah untuk mendapatkan tubuh Kristus terbangun. Untuk mendapatkan satu manusia baru di bumi ini, di alam semesta ini. Dan untuk menghasilkan mempelai perempuan berdandan rapi bagi suaminya. Sehingga Kristus bisa datang kembali untuk mempelai perempuannya yang sudah dewasa,
yang serupa segambar dengan Dia. Nah, saudari, satu butir yang kita bahas hari ini, yang dipulihkan di tengah-tengah kita adalah imamat perjanjian baru. Saudari, dari terang ministry perjanjian baru, ministry zaman ini, kita melihat hanya melalui dipulihkannya imamat yang universal, dipulihkannya setiap anggota tubuh berfungsi dan melayani, baru tubuh Kristus ini bisa terbangun. Saudari, inilah yang kita lihat di dalam surat Paulus kepada gereja di Efesus. Di pasal 4, di ayat 12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudari, pembangunan tubuh Kristus adalah melalui orang-orang kudus yang melaksanakan pekerjaan pelayanan. Ya, di sini tidak dikatakan secara langsung rasul, nabi, gembala, pengajar yang mengerjakan pembangunan tubuh, melainkan setiap orang kudus yang melakukan pekerjaan pelayanan, itulah bagi pembangunan tubuh Kristus. Selanjutnya di ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh setiap sendi suplai yang kaya, dan melalui pekerjaan yang sesuai kadar tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudari, tubuh ini menerima pertumbuhan. Tubuh ini bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Tubuh ini terbangun. Tetapi ini semua memerlukan bukan hanya ada sendi suplai yang kaya, tetapi juga memerlukan pekerjaan tiap-tiap anggota sesuai dengan kadar masing-masing. Saudari, kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan, bahwa kita memiliki hayat Allah, bahwa kita hari ini ada bagian di dalam tubuh Kristus, harusnya kita juga percaya sebagai anggota tubuh, kita mempunyai bagian masing-masing. Kita mempunyai kadar masing-masing. Ya. Tentu mata berbeda dengan telinga, berbeda dengan mulut. Tetapi saudari, melalui koordinasi, melalui terbangun, terjalin, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, maka baru tubuh itu bisa terbangun. Kalau tanpa setiap anggota tubuh ini berfungsi, setiap anggota tubuh ini terkoordinasi, terjalin menjadi satu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan pelayanan, saudari, tubuh ini tidak akan bisa terbangun. Karena itu, selanjutnya kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ya. Khususnya mungkin tadi 2 sesi di pagi hari sudah banyak dibahas mengenai 1 Korintus pasal 14 ya, khususnya mengenai perkara bernubuat ya, karunia rohani, karunia bernubuat ini ya. Mari kita baca ayat yang pertama yang tertera di layar. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia rohani, terutama karunia untuk bernubuat. Saudari, di dalam terjemahan LAI itu diterjemahkan sebagai karunia-karunia roh. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, bukan yang dimaksud di sini bukan rohnya, tetapi adalah karunia-karunia rohani yang bersifat rohani ya. Terutama karunia bernubuat. Melalui pelatihan ini, kita mengharapkan supaya saudari mempunyai kedambaan, supaya bisa menjadi anggota tubuh yang berfungsi, supaya menjadi imamat perjanjian baru, melalui apa? Memberitakan Injil, melalui mengasuh, merawat, menggenapi orang-orang kaum beriman baru, dan yang terutama adalah supaya kita bisa melalui bertutur sabda, melalui bernubuat di dalam sidang, kita menyuplaikan Kristus, menyuplaikan hayat ke dalam tubuh, sehingga tubuh ini bisa terbangun, bertumbuh dan terbangun. Saudari, coba kita doa bacakan, ya, doakan ayat pertama ini. Kejarlah, ya, saudari. Semoga melalui pelatihan ini kita terpacu untuk mengejar, ya, mengejar tidak hanya kasih di sini, tetapi juga memperoleh karunia-karunia yang karunia rohani,
terutama karunia yang unggul, yaitu apa? Bernubuat. Saudari, kenapa dikatakan karunia bernubuat ini unggul? Karena ini adalah karunia yang di ayat 4 dikatakan apa, saudari? Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun gereja. Saudari, jadi ada satu karunia khusus yang berkaitan langsung dengan pembangunan gereja, ya, yang menyuplaikan hayat ke dalam tubuh, yaitu karunia bertutur sabda ini. Karena itulah, saudari, marilah kita mengejar, marilah kita mengusahakan, marilah kita mengusahakan untuk memperolehnya. Ya. Saudari, sungguh karunia bertutur sabda ini adalah karunia yang unggul, yang patut ya kita kejar, kita usahakan untuk memperolehnya. Ya. Ada orang mengatakan, oh saya tidak bisa bicara. Ya, karena itu banyak saudari setiap kali mengikuti sidang online tidak mau bergabung dengan breakout room. Ya, mengapa? Nanti saya dipaksa bicara. Saudari, semoga melalui pelatihan ini konsep kita dialihkan. Ya, justru apa saudari? Kita harusnya mau mengikuti setiap sesi breakout room. Kenapa saudari? Supaya kita bisa mengejar, supaya kita bisa mengusahakan untuk memperoleh. Ya, saudari, kita perlu mempunyai roh seorang murid. Roh yang mau belajar. Ya, saya tidak bisa bicara. Ya, saudari, lebih baik kita mengatakan satu kalimat ya yang penuh dengan hayat ya daripada apa kalimat yang panjang-panjang tapi semuanya itu adalah perkataan kita sendiri. Mungkin kita tidak fasih lidah, tetapi kita mau belajar dan kita bisa, saudari. Ya, nah, semoga pelatihan ini bisa membuat kita mempunyai ya, saudari, karunia untuk bertutur sabda ini. Karunia ini bukan dikhususkan kepada 1-2 orang, saudari. Ya, karunia ini berbeda dengan minister zaman. Ya, berbeda dengan nanti kita lihat di dalam kristalisasi Yeremia, oracle, ya, juru bicara Allah, pembicaraan Allah. Ya, mungkin kita belum sampai ke taraf itu. Tetapi saudari, di dalam pengertian yang tepat, ya, kita perlu mendambakan untuk menjadi orang yang bertutur sabda. Menjadi orang yang bisa menyuplaikan hayat, menyuplaikan kekayaan, kelimpahan, kebenaran ke dalam gereja. Sehingga apa, saudari? Gereja, kaum saleh, bisa mendapatkan, bisa terbangun, mereka mendapatkan, bisa membangun orang lain, menasihati, atau memberikan dorongan, dan menghibur orang lain. Ya. Semoga kita mempunyai kedambaan yang demikian. Amen. Nah, saudari, unsur-unsur dasar dari suatu tutur sabda, ya kita memasuki esensi dari sesi keempat ini. Jadi ketika kita bertutur sabda, saudari, di sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas ya, bukan asal bisa ngomong, ya asal kita punya kefasihan bicara. Mungkin di masyarakat kita terkenal sebagai public speaker, lalu kita di dalam sidang bisa bertutur sabda. Satu tutur sabda perlu mempunyai unsur-unsur dasar, ya. Nah, seperti yang tertera di sini. Yang pertama, perlu mengenal firman Allah secara harafiah atau fakta Alkitab. Nah, khususnya kita mau memasuki pelajaran kristalisasi kitab Yeremia. Saya tidak tahu ya kitab-kitab Perjanjian Lama itu termasuk kitab yang jarang dibaca, ya. Nah, apakah saudara-saudari pernah membaca pelajaran hayat kitab Yeremia? Ya, saya rasa tidak banyak yang sudah pernah membaca, ya. Nah, saudari, perlu kita mengenal faktanya sebelum kita memasuki satu kitab ini, ya. Bagaimana sejarah Yeremia ini? Di masa apa dia hidup? Ya, mengapa dia dipakai Allah pada zaman itu, ya? Nah, siapa dia? Kita perlu mengenal fakta-fakta ini. Kemudian mengenal makna sesungguhnya dan makna rohani dari firman Allah. Nah, saudari, saya sudah mengatakan, ya, sida-sida dari Ethiopia, kalau tidak ada Filipus yang dibawa oleh roh itu untuk menjelaskan arti nas yang dia baca, mungkin dia tidak beroleh selamat. Mungkin hari ini orang Ethiopia tidak mengenal Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudari, hari ini kita bukan hanya memiliki Alkitab di tangan kita, memiliki roh di dalam diri kita, kita juga memiliki Alkitab yang terbuka, ya, Alkitab yang sudah diinterpretasikan. Makna kitab demi kitab, pasal demi pasal,
ayat demi ayat, bahkan kata-kata yang penting di dalam Alkitab sudah dibukakan bagi kita. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Kita mau membuka mata kita atau tidak. Kemudian yang ketiga, perlu menerima terang rohani dan melihat visi rohani di dalam firman Allah. Saudari, kita perlu di dalam roh. Kita perlu dibawa di dalam roh. Kita perlu berpaling kepada Tuhan. Kita perlu selubung kita diangkat sehingga kita bisa melihat visi yang terkandung di dalam firman Tuhan. Nah, juga perlu ada pengalaman rohani, ya, pengalaman pribadi terhadap hayat ya di dalam diri kita. Tadi saya sudah mengatakan seperti Daniel, ya, dia adalah orang yang mengalami firman. Dia adalah orang yang membawa firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam penghidupannya. Nah, saudari, demikian dia bisa mendapatkan pengalaman hayat terhadap firman Tuhan yang dia dapatkan. Lalu yang kedua, susunan dari tutur sabda yang sesuai dengan 1 Korintus pasal 14 ini. Saudari, nah, kita perlu belajar ya, setiap kali kita berbicara bagi Tuhan, kita perlu bicarakan firman Tuhan ini dengan tepat. Ya. Ada struktur, ada susunan yang baik. Ya, sehingga Pak Saudari, orang ketika mendengar, orang itu diyakinkan. Oh, ini bukan hanya perkataannya si A. Oh, ini bukan hanya pengalamannya si A. Tetapi yang dikatakan oleh saudara-saudari itu semua adalah benar firman Tuhan. Ya. Saudari, yang pertama, ketika kita bertutur sabda, perlu ada pengetahuan dan pengalaman terhadap Allah, Kristus, dan perkara-perkara rohani. Jadi kita tidak hanya bicara doktrin, kita tidak hanya bicara pengetahuan, tetapi perlu ada pengetahuan dan pengalaman akan Allah, Kristus, dan perkara-perkara rohani. Kemudian pengutaraan untuk menyampaikan Allah, Kristus, dan perkara-perkara rohani yang kita ketahui dan alami ini. Nah, saudari, di aspek inilah kita perlu latihan. Ya, saya juga tidak tiba-tiba saya bisa berbicara bagi Tuhan demikian. Saya berlatih, saya dipaksa, ya, termasuk tadi seperti saudara Peter mengatakan sering dalam sidang disikut-sikut, ya, disenggol-senggol supaya saya berdiri berbicara. Ya, saudari, semua kita mengalami proses yang sama. Perlu dilatih, ya, perlu belajar, perlu dilatih, perlu mempraktekkan sehingga kita bisa menyampaikan pengutaraan ini dengan baik. Lagi pula, saudari, bukan hanya karena kita mahir, karena kita sudah terbiasa. Setiap kali kita mau berbicara bagi Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan. Ya, kita bersatu dengan Dia. Kita menyatukan diri dengan Dia. Sehingga Pak saudari, baik itu pemikiran kita, baik itu emosinya, ya, perasaannya, bebannya, itu bersatu dengan Tuhan. Baru kita ada pengutaraan terhadap perkara-perkara rohani ini. Kemudian perlu ada penglihatan di bawah terang ilahi mengenai situasi dan lingkungan yang tepat di mana kita berada. Seperti FKKP yang kita nikmati minggu ini. Perkataan yang tepat pada waktunya mengenai situasi dunia. Saudari, ini sangat tepat pada waktunya. Di dalam situasi pandemi ini, Tuhan memberikan satu perkataan. Ya, dan hari ini menyadarkan kita, saudari, bahwa kita jangan dibawa oleh situasi itu, melainkan di dalam situasi ini sebenarnya Allah itu mau melakukan apa, ya, sehingga kita bisa mempunyai kerjasama yang tepat dengan pergerakannya. Terus terang saya bersaksi, saudari, ya, berita-berita belakangan ini sungguh membuat kita itu semakin teguh, ya, semakin diyakinkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, dan berita-berita belakangan ini yang diberitakan pada kita membuat kita itu semakin jelas apa yang hendak Allah rampungkan, apa yang Allah perlu rampungkan supaya zaman ini bisa beralih, saudari. Ya, amen. Saya lanjutkan. Nah, perlu juga ada inspirasi seketika dari Roh yang menghuni, yang menggerakkan roh kita untuk berbicara. Kalaupun kita sudah persiapan dengan baik, saudari, ya, kita sudah menyiapkan naskah tutur sabda. Ya, waktu kita mau di dalam sidang, kita mau berbicara bagi Tuhan, kita tetap perlu bersatu dengan roh itu. Kita perlu tetap memperhatikan bagaimana pengurapan Tuhan yang di dalam kita. Apa yang hendak Tuhan katakan, apa yang tidak Tuhan katakan. Nah, sehingga kita bisa ada kerjasama yang baik dengan roh itu, ya. Amen. Dialah roh yang berhuni. Kita mempunyai firman yang di luar, tapi kita juga perlu roh yang berhuni di dalam, yang menggerakkan roh kita untuk berbicara. Ya. Amen.
Bertutur sabda adalah bekerja sama dengan Roh Allah dan Kristus yang berbicara. Roh itu selalu siap sedia dan berharap untuk berbicara dengan kita dan melalui kita. Nah, terakhir ini juga sangat penting, saudari. Tadi sudah disinggung juga. Bernubuat bukan berbicara untuk diri sendiri. Bukan menyampaikan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri, dan lebih-lebih bukan untuk menyalurkan diri sendiri ke dalam orang-orang. Ya, kita ingin meyakinkan orang terhadap apa yang kita pahami, terhadap pikiran kita, terhadap ide-ide kita. Bukan, saudari. Bertutur sabda ya adalah untuk menyampaikan Tuhan, menyampaikan beban Tuhan kepada orang lain. Ya, saudari, kalau kita berbicara untuk diri sendiri, menyampaikan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri, kita ini bukan imam, kita ini bukan nabi yang bertutur sabda. Mungkin kita adalah nabi palsu, ya. Di Perjanjian Lama dikatakan apa? Orang yang tidak diutus oleh Allah, ya, orang yang tidak disuruh Allah berbicara, tapi dia berbicara mewakili Allah, ya, itu adalah dosa kelancangan, ya, saudari. Itu sangat sangat tragis. Oke. Nah, bagaimana, saudari, supaya kita bisa berlatih, mempunyai tutur sabda, bisa berfungsi di dalam sidang-sidang? Kita perlu 3 hal, ya. Yang pertama adalah perlu belajar, ya. Yang kedua perlu berlatih, dan yang ketiga perlu mempraktekannya. Nah, belajar ini nanti sebentar saudara kita akan menyampaikan satu video mengenai bagaimana kita mempraktekkan DBHT, ya. Kalau tadi sudah dipresentasikan bagaimana berpenyegaran pagi. Nah, berikutnya akan diberikan bagaimana kita DBHT outline, ya, garis besar. Nah, ini perlu melaksanakan jalan baru DBHT ini. Kemudian perlu melatih, ya, melatih roh, melatih mulut atau suara, melatih kecepatan berbicara. Nah, ini kita yang berbahasa Indonesia ini terkenal di luar negeri itu bicaranya seperti apa? Senapan mesin, ya, saudari. Nah, kita perlu dalam sidang-sidang itu belajar apa? Pelan sedikit supaya orang itu bisa menangkap kata-kata kita dengan jelas, ya. Lagi pula juga perlu melatih apa, saudari? Intonasi dan suara yang tepat. Ya, kalau kita misalkan berbicara di dalam satu kelompok kecil, ya, tidak perlu teriak-teriak, ya, tidak perlu meleluasakan roh seperti kalau kita itu di tepi pantai atau di bawah air terjun, ya, saudari. Nah, kita harus apa? Roh yang di dalam itu sinkron, ya, dengan apa? Dengan volume suara yang kita keluarkan, ya. Mana yang ditekankan, mana yang menjadi beban, itu kita suaranya perlu dilatih. Juga melatih gestur, ya, bahasa tubuh. Jangan terlalu banyak goyang-goyang yang membuat orang itu apa? Distracted, ya. Perhatiannya itu dialihkan, ya. Juga melatih aksen logat, ya. Saudari, kita perlu apa? Ya, karena pendengar kita, audiens kita itu orang yang mendengarkan bahasa Indonesia, ya, kita perlu menggunakan logat bahasa Indonesia yang tepat, ya, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh yang mendengarkan. Kemudian perlu mempraktekkan. Nah, namanya praktek itu tidak seperti orang belajar masak, ya, saudari, bikin kue. Sekali bikin, sudah selesai, ya, sudah bisa. Bukan demikian. Yang namanya praktek itu artinya dilakukan berulang-ulang sampai mahir, ya. Nah, mempraktekkan apa, saudari? Mendoa bacakan porsi firman kudus. Nah, ini yang kita setiap hari lakukan, ya. Nah, kita perlu apa, saudari? Misalkan minggu kita sudah melihat beritanya, kita tidak puas. Oh, sudah, ya, sudah menikmati berita, sudah tersuplai, pulang, saudari. Ya, enggak sampai besoknya sudah menguap berita itu. Kita ditanya, kamu dapat apa? Ya, kita tidak bisa menjawab. Kenapa? Ya, beritanya sudah menguap. Kita hanya menerima apa? Seperti orang menerima uap saja, ya, merasa sejuk sebentar, tapi sesudah itu hilang, sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Ya, saudari, ini artinya apa? Firman itu belum terkonstitusi di dalam diri kita. Karena itu kita bukan hanya mendengar berita, ya, kita bukan hanya menonton, ya, nonton bareng, ya, apalagi sekarang online ini, ya, nonton bareng berita video, bukan demikian, saudari. Tapi kita perlu apa? Ya, setelah kita menerima firman, ya, kita
Dari Senin sampai Sabtu kita apa? DBH ya. Kita doa bacakan, kita belajar lagi merenungkannya, kemudian kita menghafal poin-poin pentingnya, mengingat ya. Nah, ini dengan mendoa bacakan porsi firman kudus ya. Kemudian yang kedua dengan memparafrase suatu bagian singkat Alkitab. Nah, ini ada satu istilah yang mungkin saudari tidak familiar ya, paraphrase ya, parafrase. Ini adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Jadi saudari, kita bukan menghafal mati ya, seperti kita menghafalkan ya doa Bapa kami demikian. Tapi kita harus garis besar yang kita pelajari, yang kita hafalkan, kita renungkan, itu bisa kita tuturkan kembali ya dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah maknanya. Saudari, kalau kita sudah bisa membicarakannya, ya mengulangi berita itu dengan perkataan kita sendiri, artinya apa? Kita sudah memahaminya. Ya, ini adalah jalannya, saudari. Kalau kita belum bisa mengutarakan, ya itu berarti belum menjadi milik kita. Ya, amen. Lalu yang ketiga, dengan menyusun inspirasi Anda ke dalam sebuah berita singkat bagi pembicaraan Anda dalam praktek bertutur sabda, yaitu menulis naskah tutur sabda. Saudari, tentu kalau kita sudah mahir, mungkin kita hanya dengan outline kita sudah bisa bicara panjang lebar ya. Tapi kita perlu belajar, saudari, menuliskan naskah tutur sabda, ya di mana di dalam naskah itu ada terang, ya, ada firmannya, ya. Firman apa yang sedang kita bicarakan? Saudari, ini bukan katanya saudara Li, katanya saudara Ni, katanya saudara Wi, tapi ini adalah firman Tuhan yang berbicara, ya. Nah, inilah saudari yang bisa meyakinkan orang, ya. Perkataan kita sendiri atau perkataannya siapa, itu kan pendapatmu. Tapi kalau yang kita bicarakan ini adalah firman Tuhan, tidak ada orang yang bisa menyangkalnya, ya. Lalu tidak saja ada terang dari firman dan kebenaran, ya. Kadang-kadang ada firman itu perlu dijelaskan, ya. Kebenaran apa yang terkandung, makna rohani apa yang ada di dalam firman itu. Kemudian juga perlu ada suplai hayat, ada hayat, ya, suplai nasihat dan dorongan dari firman Tuhan ini. Saudari, bagaimana kita menemukan di dalam berita-berita itu ada suplai hayatnya, ada nasihat atau dorongannya? Ya, yang paling sederhana adalah di dalam firman, ya di dalam berita itu, apa yang menyuplai kita, itu juga yang bisa menyuplai orang lain. Ya, apa yang kita nikmati, itu juga bisa menjadi kenikmatan orang lain. Nah, kalau sebaliknya, kita sendiri tidak nikmat, kita sendiri tidak suplai, ya pasti itu tidak bisa menyuplai orang lain. Ya. Yang ketiga, perlu ada pengalaman. Saudari, pengalaman ini bukan untuk menceritakan diri sendiri, bukan menceritakan saya hebat. Pengalaman ini adalah apa, saudari? Supaya orang itu bisa juga mengalami, ya, menjadi teladan, menjadi kesaksian, ya. Di buku Pembinaan Dasar, saudara ini mengatakan apa? Perlu belajar mulut mengaku, ya, saudari. Ya, kita perlu bersaksi, ya, sehingga apa? Orang itu bisa yakin, amin, bahwa apa? Firman yang kita bicarakan itu benar, sesuatu yang bisa dialami, ya. Nah, pengalaman demikian seringkali membantu orang, ya, mendorong orang dan menyuplai orang, ya, menguatkan orang. Amen. Yang keempat, dengan mendoakan berita yang Anda tulis untuk bertutur sabda. Setelah kita menulis naskah tutur sabda, ada struktur terang firman, hayat dan pengalaman. Masih kita perlu mendoakan berita itu. Supaya apa, saudari? Ketika kita mengutarakannya besok atau nanti, itu benar-benar menjadi suplai bagi kaum saleh yang mendengar kita. Ya. Lalu yang kelima, ya, perlu berdoa sampai dipenuhi oleh Roh. Ya. Saya menggunakan di sini saya menerjemahkan mencari pemenuhan dan penumpahan Roh. Ya. Artinya apa, saudari? Ya, pemenuhan itu adalah yang dari luar. Ya, kita dipenuhi oleh firman Tuhan seperti kita mendengar berita-berita yang limpah. Tapi kita juga perlu penumpahan Roh. Ya, kita itu membiarkan Roh itu memancar, ya, sampai meluap dari dalam diri kita, ya, sampai kita itu tidak bisa tahan lagi, ya, untuk saudari, mengalirkan, ya, perkataan Roh yang dari dalam diri kita itu kepada ke dalam sidang, ya, sehingga menyuplaikan sidang itu. Amen. Ya, terakhir, ya, sebelum kita lihat
demonya dan kita coba mempraktekannya di kelompok-kelompok breakout room. Mari kita baca sama-sama saudari yang tertera di layar ya. Bertutur sabda untuk membangun tubuh Kristus ya. Saudari, semoga kita mempunyai kedambaan untuk mengejar karunia yang unggul ini ya. Bukan hanya 1-2 orang ya saudari, sampai apa? Setiap anggota tubuh, setiap saudari bisa menunaikan fungsi, bisa membawa sesuatu di dalam sidang, menyuplai sidang dengan tutur sabda yang tepat. Ya, saudari, barulah sampai keadaan itu, barulah membawa kebangunan bagi tubuh Kristus. Saudari, kita memang belum sempurna. Ya, praktek ini walaupun hari ini kita melihat situasi zaman ini ya sudah semakin dekat, tapi saudari, kalau perkara ya imamat yang universal ini belum dipulihkan, kalau tubuh Kristus ini belum terbangun dengan cara setiap anggota tubuhnya ini berfungsi, saudari, Tuhan tidak bisa datang ya. Karena itu saudari, semoga kalau kita damba kedatangan Tuhan, semoga kita juga damba menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Ya, khususnya apa? Mengejar karunia yang unggul untuk bisa membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Yaitu apa? Bertutur sabda. Tentu kita tidak melalaikan Injil. Injil perlu diberitakan. Ya, saudari, supaya apa? Membawa orang dosa masuk menjadi anggota tubuh. Tetapi setelah menjadi anggota tubuh, perlu menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Ya, sehingga apa? Tubuh ini bisa terbangun dan meluas. Amen. Selanjutnya kita akan melihat demonya, bagaimana kita DBHT dan bagaimana kita bertutur sabda. Amen.